orang cantik itu biasa. Pernah lihat orang cantik nggak? Biasa. Yang repot itu orang yang sok cantik. Pernah ketemu orang sok cantik? Dia ngerasa seluruh Betani naksir dia. Sampai kucing aja lihat dia meong. Ada yang lihat dia? Bu, tatapan ibu penuh makna, Bu. Habis ada ibu-ibu ngeliatin saya gini. Mengenamanya, dulu wanita muda untuk menggendong. Kayaknya satu Surabaya gitu ngeliatin. Kenapa sih semua orang ngeliatin gue naksir atau apa sih? Ih, najis, najis, najis. Orang kalau sudah punya istri, masih tertarik sama perempuan lain, itu namanya gila dan bego, saudara-saudara. Jangan ketawa Pak, sadar, 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 ya kan Bu? Kalau ibu menikah lalu punya masalah, lalu akhirnya bilang sama suami, saya udah gak tahan, kita cerai aja kalau begini, saya udah gak kuat jadi istri dari suami yang jahat seperti kamu. Saya beri nama Bu, bego. Pak, kalau engkau pulang pagi Pak, jam 2, habis main cewek, habis judi, habis minum, habis buat yang dosa-dosa Pak. Selama istri masih berdiri tolak pinggang dan bilang, hei, masih ingat pulang, masih ingat pulang, masih ingat pulang. Itu gak apa-apa Pak, engkau aman. Yang penting suaramu lebih keras. Jadi mau apa? Istri biasanya diam. Yang paling repot Pak, engkau pulang jam 2 pagi, istri lagi berdoa. Tuhan, saya tidak tahu suami saya ada di mana, tapi engkau yang tahu. Lakukan apa yang kau pandang baik baginya. Itu repot Pak. Itu repot Pak. Itu repot Pak. Kan kau nggak mungkin bisa duduk di sampingnya sambil ikut berdoa. Tuhan, walaupun kau tahu, jangan kasih tahu dia. Tuhan tolong dalam nama Yesus. Kayak itu istri satu ada mau minta cerai. Baru kawin 3 bulan dia minta cerai dari suaminya. Pas, saya udah gak tahan sama kamu, saya mau cerai. Saya gak tahan hidup miskin seperti kamu begini. Ternyata kamu gak punya apa-apa, gak punya kerjaan, gak punya uang sama sekali. Bagaimana saya bisa hidup begini? Suaminya bilang, "Mah, di rumah tangga kita kan gak ada masalah. Kenapa mama mau ceraiin saya hanya karena miskin?" Dia bilang, bukan karena miskin ya Pak. Saya merasa ditipu, saya merasa dibohongi. Suaminya bilang, sayang, kalau kamu bilang saya miskin, saya gak ada kerjaan, saya terima, memang saya miskin. Tapi kalau saya dibilang menipu dan membohongi, sorry, tidak pernah aku lakukan dalam hidupku. Lu buktinya kamu gak pernah bilang kamu gak ada kerjaan, sayang. Tapi selama kita pacaran, saya selalu bilang, tidak ada apa-apa yang bisa dibanggakan dalam hidup saya kecuali kamu. Kamu adalah harta segala-galanya yang saya miliki. Kamu setiap kali saya ngomong itu, waktu itu kamu selalu bilang, so sweet, so sweet, so sweet. Kita ada masalah, kita bersungut-sungut, kita ada masalah, kita kecewa, kita ada masalah salahkan orang, kita ada masalah nyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan belum buat mujizat? Saya kan udah berdoa, kenapa Tuhan tidak buat mujizat? Tuhan gak bisa atur, kalau Tuhan gak bisa atur, turun biar saya ngatur. Bego, sungut-sungut mengeluh tidak pernah bisa menyelesaikan masalah. Tapi waktu saya bersyukur, saya beriman, saya berjalan terus, Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Haleluya. Amin. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan tidak pernah salah. Itu dulu yang harus kau yakini. Tapi kita selalu punya kecenderungan marahin Tuhan karena kita pikir Tuhan salah. Hari ini saya mau bilang, kalau saudara sedang kecewa sama Tuhan, apapun alasannya, Tuhan tidak salah. Ada 2 hal kenapa ada masalah. 1, either kitanya salah. Amin. Bilang sama sebelah-sebelah, lu yang salah tahu. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan tidak pernah salah. Kalau sampai ada masalah, ada 2 alasan. 1, sayanya yang salah. Atau yang kedua, saya tidak salah, Tuhan tidak salah, proses sedang berjalan. Tetapi di balik ini,
akan ada mahkota kemuliaan yang menanti. Loh, orang Kristen ada masalah stres, bego. Kita bisa lipat tangan, tutup mata, memanggil pada Allah yang hidup. Di balik doa orang benar, ada kuasa yang luar biasa. Yang setuju katakan amin.